Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Step ini Muslim, Step. Salam. Saya ini Kristen. Shalom sama Islam. Kena prank baju Mak. Mata saya tertutup soalnya. Kena prank. Step, ngerti nggak artinya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Salam sejahtera untuk kita semua. Nenekmu kiper. Nenekmu kiper, Bang. Kalau kau mengucapkan itu berarti kau keluar dari Kristen. Kok bisa? Di situ nggak ada Yesus loh. Dilemparkan ke neraka kalau ucapkan salam. Iya, dalilnya ada kan? 2 Yohanes 1 nomor 10 ya? Iya. Ya. Dan nomor 11. Nomor 11. 11-nya kunciannya, neraka ke 11-nya. Iya. Yohanes 10 ayat 2 30. Yohanes. Yohanes 10 lagi. 2 Yohanes 1 nomor 10 sampai 11. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima di dalam rumahmu. Ya, ajaran Kristen maksudnya. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jadi mengucapkan salam itu perbuatan jahat, bro. Ketawa. Ini cawe lama rupa. Ajaranmu itu, ajaran Bibelmu itu. Ini, Coba diperbesar. Ya, besar. Tunggu ya. Malam ini ya kalian tuh gratis belajar, gratis. Dikasih data-data. Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Jangan memberi salam. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Ini nggak tahu ini bahasa sebenarnya peneraka apa. Terangin apa maksudnya itu, Bang? Jika seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini. Ajaran apa ini maksudnya? Oten. Emang di dalam Bibelmu ajaran apa? 2 Yohanes. Ajaran Bibelmu itu menuhankan Yesus. Suruh makan babi, jangan disunat, itu ajaran Kristen kan di dalam Bibelmu. Kata siapa, mana dalilnya? Terus ajaran Bible itu apa di dalamnya apa? Inti ajaran Kristen apa? Intinya itu adalah kasih. Buset, kasih. Buset dah. Ajaran Kristen itu ajaran kasih. Jadi ajaran Kristen itu nggak mengajari menuhankan Yesus. Kasih itu lemah lembut, panjang sabar, murah hati. Apalagi? Ya banyak kebaikan-kebaikan itu. Kalau menuhankan Yesus itu bukan ajaran Kristen. Tuhan Yesus itu Tuhan ya, namanya Tuhan Yesus ya Tuhan lah ya, dimuliakan. Dimuliakan ya. Di mana Yesus berkata dia Tuhan? Ya kalau Abang Hendy pertanyaan seperti itu, saya juga bisa bertanya, di mana Tuhan bilang kalau dia bukan Tuhan jangan sembah aku? Kan nggak ada. Tapi kalau Yesus pernah berkata, ntar lu Bunda, kalau Yesus pernah berkata dia utusan Tuhan, Anda percaya? Dia itu utusan karena dia mengutus dirinya dia sendiri. Oh, mengutus dirinya sendiri. Iya, dia mengutus dirinya sendiri. Jadi kalau Yesus ada di muka bumi, di surga kekosongan Tuhan. Tidak ada kekosongan di sana. Malaikat terang banyak. Oh, jadi di surga malaikat yang jaga, nggak ada Tuhan? Nggak ada Tuhan pun jalan terus karena kuasanya. Ya kan katanya Tuhan mengutus dirinya Tuhan mengutus dirinya sendiri ke dunia, betul? Ya, betul itu.
Berarti di luar dunia ini ada Tuhan nggak? Di luar dunia ini ya tetap ada Tuhan lah. Katanya ada di dunia sekarang. Waktu itu. Ya Tuhan kan maha besar, maha mulia. Yakin maha besar. Iya, yakin saya. Jadi Yesus maha besar. Ya, Kalau Yesus berkata Bapa lebih besar daripada aku, bagaimana? ya karena itu dia bicaranya dalam konteks dalam kemanusiaan. Manusia lagi. Maksudnya Katanya dia Tuhan. Iya dia Tuhan, tapi kan konteksnya dia itu masih menjadi dalam manusia gitu loh. Oh, berarti Tuhan campur manusia. Ada di dunia. Ada Berarti Tuhan campur manusia gitu. Iya gitu. Jadi dia tetap Oke. mulia. Aduh. Bang, ini kita kasih, Benar-benar dah. kau bilang ajaran kasih nih, ajaran kasih Bang, ini ajaran kasih nih. Kata-kata Yesus ini, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Disuruh bunuh loh, kejam kali Tuhanmu ini. Bunuhlah mereka di depan mataku. Tinta merah ini, mau tengok saya buka ya tinta merah kalau perkataan Yesus. Bentar, sabar ya. Kau selalu jual ajaran kasih. Bosen. Oke, kita buka dulu. Nih, tinta merah ya Bang ya. Akan tetapi semua seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Kejam kali. Sadis. Kaget toh? Kaget ya? Berkatan Karena- Yesus loh. Karena begini, kita ini kan kepunyaannya. Hmm, hmm, Jadi kalau kita ini kepunyaannya, hmm. tapi tidak mau menerima dia sebagai juru selamat, ya mungkin akan binasa, mati untuk selama-lamanya gitu. Kakak nyambung, Mbak. Penjelasanmu. Pertanyaannya Bunda Rama itu, apakah data ini adalah ajaran kasih? Jawab. Pusing. Sedih. Jawab tuh. Bukan ya. Diulang ya. Jangan. Apakah ajaran Lukas 19:27 ini adalah ajaran kasih? Jawab. Bingung. Ya. Bingung. Ya, Pak. Masih baru datang besok. Ya. Kok ada Bingung. ya kayak gitu kata-kata kayak gitu situ ya? Nah, kan bingung dia. Ada katanya. Baru tengok ya Pak. Step, jawab dulu Step. Apakah yang kau baca ini adalah ajaran kasih? Kibarkan bendera putih kalau nggak sanggup. Angkat tangan Pak. Kamera sebelah kanan. Kamera sebelah kiri Bunda. Sebelah kiri. Itu gini. Lah, kita ini kan manusia kepunyaannya. Matius 10:34 lagi Bunda Rama. Matius 10:34. Berarti 10. Ini ajaran kasih atau bukan nih? Ini kau ini bersyukur semua ya ten yang tidak tahu belum pernah baca Bible nih, kita tunjuk semua data-data yang penting. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Ajaran kasih. Ini ajaran gimana kasih nih? atau ajaran apa? Bukan maksudnya bukan letterlock seperti itu, Bang. Alasan aja. Saya lu. lanjut loh Bang, saya lanjut. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Wish, kok kejam kali nih, mana kasihnya nih? Terus itu datang tidak membawa damai bro, melainkan pedang. Konteksnya lain, Bang. Itu konteksnya lain. Apalagi Ya. Itu judulnya, perikopnya, itu perikopnya. Perikop, Yesus membawa pemisahan. Kalau mau ikut Yesus, kalian harus membenci. Harus membenci keluargamu. Ini loh, itu bukan, jangan dimutilasi ayat-ayat. Itu kan ayat-ayat sebelumnya kan ada. Loh ini saya perikopnya nih loh. Ini perikopnya nih. Kalau satu perikop itu ada poin baru lagi. Jangan kau menyangka bahwa aku datang
untuk membawa damai atau di atas bumi, akan tetapi bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Lu Tahu kan tambah pedang? lagi, bukan lagi Bunda, Pak. Bunda, Lukas 14:26. Nah, itu. Pengajaran malam-malam ini, Lukas 14:26. Itu ajaran kasih apa ajaran apa nih? Itu Biar tuh suruh Taruh benci Bang, taruh semuanya. dulu Bang, sabar dulu. Benci, Lukas 14:26. benci semua. Baca. Disuruh benci semua. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci, benci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau saudara perempuannya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi persyaratannya untuk jadi pengikut Yesus, kau harus benci semua. Harus benci kedua Ajaran orang tuamu. Ajaran Orang kasih tua itu. disuruh benci. Bapaknya disuruh benci, ibunya, istrinya. Ih, kejam kali ajarannya. Padahal dia bilang kasih. Berhenti bilang kasih ya Bang ya. Artinya begini loh. Dengerin aku dulu dong. Kasih kesempatan aku untuk jelasin. Itu kan artinya begini. Bilangnya. Hanya Tuhan yang diprioritaskan. Gitu loh. Mungkin anak kita bisa mengecewakan kita. Saudara kita bisa mengecewakan. Tapi Tuhan tidak mengecewakan. Di dunia ini hidup hanya sementara. Yang kekal tuh hanya ya di dalam kerajaan sorga. Bapak, ini ajarannya membenci. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, dia tidak bisa menjadi muridnya. Kenapa sih harus membenci dulu baru bisa jadi pengikut Yesus? Ngapa? Yaitu Apa mungkin ajarannya konteksnya. sekejam itu? Loh, ini kan disuruh membenci. Orang yang tidak percaya. Orang tidak percaya kepada Yesus. Sebenarnya ini Nggak loh ada bro, di sini, Steve. Pak. Kamu ini tidak melawan kami diskusi, kamu melawan data yang ada di Bible. Tidak, saya tetap tidak. Jadi semua data yang ada di Bible yang kita kasih kepada kamu, kau lawan. Kau gak capek bro lawan datamu sendiri? Itu datanya itu konteksnya lain, Pak. Ya coba ceritain apa konteksnya apa. Itu mungkin di luar kekristenan. Pakai kata mungkin. Di luar Kristen, ya Allah. Ya, di luar Kristen ada Yang yang menjadi Kristen. yang menjadi Mungkin orang pengikut tuanya Yesus itu membenci. siapa? Mungkin salah satu itu membenci karena dia masuk. Tidak ada salah satu, Bang. Abang, tidak ada salah satu nih. Jika lo dengar ya kata-katanya, ini kata-kata Yesus lo tinta merah. Jikalau seseorang datang kepada aku, kepada Yesus, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya pula, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi persyaratannya menjadi murid Yesus tuh semua harus dibenci. Kan kejam nih ajarannya Pak, semua mesti dibenci. Kenapa sih? Makanya jangan jual-jual kasih, itu kan kasih, jangan. Ini Biblemu Pak. Berhenti kau berkata-kata kasih. Kami itu ajaran kasih. Ini fakta Bible ini Pak. Jadi kalau bilang kasih ya cuma omongan doang Pak. Oke ya Pak ya. Ya Tuhan kan Paham? harus diprioritaskan. Lah, iya Tuhan itu memang diprioritaskan. Tapi jangan juga membenci semuanya. Masa anaknya pun dibenci, orang tuanya dibenci. Misalnya gini Ya, orang tuanya. Gini loh, misalnya Ajaran orang apa, tuanya Pak? ibaratnya agama lain. Dan dia Enggak ikut ada di Yesus. sini. Mana di sini? Nah, Enggak ada gitu. persyaratannya harus Kemudian agama lain yang bapaknya dibenci. atau Nggak ada. ibunya itu menseteru, kalau kamu ikut Yesus saya bunuh. Ya akhirnya anaknya ninggalin ibunya bapaknya. Ngarang itu ngarang. Kau ngarang-ngarang aja. Enggak ada Pak. Jangan menambahi Pak. Jangan menambahi data-data Ya itu maksudnya Tuhan Yesus. Maksudnya Tuhan Yesus itu gitu loh. Jadi Tuhan itu yang Mana, Pak? Nggak ada di sini. Persyaratannya untuk menjadi pengikut Yesus ya. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci semuanya ini, ia tidak dapat menjadi muridku. Persyaratannya ikut jadi murid Yesus itu harus membenci. Kan ini ajaran koplak Pak ini. Kenapa ajaranmu begini Pak? Bukan Jangan kau bilang kasih naik komal. Kami kan ajaran kasih. Jangan Pak. Baca dulu Biblemu. Belum ke perjanjian lama loh ini baru. Udah ya Pak ya. Udah jangan bilang lagi kalau naik ke komal muslim ajaran kasih. Udahlah. Anda itu kan ketampol sampai Bible nggak Anda ngerti, sendiri Bang. nggak ngerti konteksnya
dulu. Ini kan Aduh, nyalahin. Satu lagi nih, satu lagi. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan itu ajaran kasih ya Pak? Ya, itu ajaran kasih itu. Yakin Pak mau? Iya, itu ajaran Pak kasih. Step nggak melawan kalau Pak Step nggak melawan kalau ditampar pipi kirinya. Maksudnya bukan literally kayak gitu. Ya, aduh lawan lagi datanya. Aku coba dong, Bang. Iya iya iya. Ini Pak Stef, kasihilah musuhmu itu ajaran Kristen ya? Artinya gini loh, orang kalau jahat kita balas jahat, apa bedanya? Oh iya, mau yang tadi dia. Apa Oke, oke. bedanya? Oh iya, nggak ada bedanya sih. Kalau bisa Ya, iya. jahat balas Kamu jahat. mengasihi orang jahat, Hmm, terus kita Menjahati balas jahat, balik. apa bedanya? Nggak ada bedanya. betul betul. Makanya ketika kita dirampok, maka kita jangan lapor polisi. Kita kasihi musuhnya. Ya bukan begitu. Oh salah Kalau juga ya. kita Maaf. dirampok, jangan kita merampok, sama-sama perampok, kan gitu. Artinya gitu. Oke. Itu bagus tuh. Pipi kiri kasih pipi kanan. Jadi ketika kita dirampok laptop, kita kasih handphone kita. Ya nggak gitu juga. Nggak Itu gitu kan ya? sudah di ya nah, kalau motivasinya salah ya tetap nggak ada Oh, alah. kebenaran situ. Yang ditemukan Bingung ya? salah. Kayaknya Res, itu tanya, ini Res, deh, tanya, Res. alegori kayaknya itu. Res tanya Res, itu Iya. musuh itu dikasihi atau dilawan Pak? Musuh. Kita tetap kasih. Musuh ini dikasihi nih. Res. Lanjut. Nah, itu berarti kasihilah musuhmu itu ajaran Kristen ya, Pak Stef ya? Ya Mantap ya. Tolong dong ajarkan kami mengasihi setan itu gimana ya? kalau setan itu nggak perlu dikasih kasih. Oh, setan bukan musuh ya? Nggak setan berteman sama Step. Lanjut. Pertanyaannya gitu sih. Ya kan setan itu musuh Pak. Gimana, Pak? Kasihilah sesamamu manusia. Nggak ada Iya. Tuhan kasihilah setan, nggak ada ayatnya. Oke. Pakai Ganti dasar. manusia. Gue ganti manusia ya. Masa nggak ada dasar? Ya iya ada gue ganti manusia. Kalau ada maling masuk ke rumah Bapak itu manusia atau bukan? Manusia, Manusia. Maling itu musuh atau kawan? ya musuh. Ya, diapain? Ya dikasihi, Dikasih apa? dikasih pelajaran. Dikasih pelajaran. Kasih makan. Pelajaran apa? Efek jerah. Berarti nggak dikasih dong, dilawan namanya Pak. Yang penting kan jangan dibunuh nyawanya. Kasih pelajaran. Nggak Kasih bener lu Step. hukuman. Ya terima kasih telah menghibur kami ya Step. Ya kita hukum itu kasih loh. Iya, iya, Mendidik, mentobatkan itu kasih itu. Bukan terus kasih terus semuanya dikasih itu ya enggak gitu. Bukannya kalau ada maling Pak, suruh tampar pipi kiri Bapak dulu baru kanan, baru ambil sepeda, motor, mobil gitu, baru suruh pulang gitu. Ya enggak gitu. Itu Oh, kan nggak salah. gitu. Itu pemahaman yang cetek itu, enggak luas. Tapi kan musuh Pak harus dikasihi Pak. Ya kasih itu musuhmu itu ya pengertiannya itu loh, kebenarannya seperti apa. Ya terus musuh dikasih apa Pak? Namanya kebenaran ya kalau di musuh ya dikasih pelajaran, dikasih pendidikan, dikasih biar dia tobat, ceramain, Kalau kok berbuat lagi diburukan, dikasih apa Pak? dikasih hukuman. Kan Enggak dikasih rumah. Emang dia siapa? Anak istri bukan, saudara bukan, kasih rumah. Tapi kan Enak aja. harus dikasihi Pak. Kasihan loh musuh itu nggak dikasihi Pak. Kasih itu bukan berarti terus begitu Bang Hendy. Ya namanya kasih Bang. Ya, namanya kasih itu ya kasih itu loh, biar dia bertobat. Efek jerah itu kan mendidik dia supaya dia sadar, tobat. Itu namanya kasih. Berarti dikasih pelajaran. Iya, namanya ajaran Oke. kasih seperti itu. Jadi kalau ada maling masuk nih, maling masuk, lompat pagar, truk, buka pintu masuk. Terus tiba-tiba pas Step bangun. Hai maling, sini gua kasih lu pelajaran. Duduk situ. Jangan maling lagi ya. kita kasih gebuk dulu, kita gebuk itu kan Oh, kasih. digebuk dulu. Iya, kita kasih Oh, digebuk pelajaran. dulu. Oh, digebuk dulu. Kan ajaran kasih ya, kasih pelajaran. Oke, Kasih. nggak gebuk maling itu ajaran kasih ya Pak? Iya, kasih gebuk ya.
Enggak, saya tanya dulu. Gebuk maling itu ajaran Katanya kasih ya? kasih. Katanya kasih. Kenapa mau ditempel? Itu mendidik supaya dia efek jerah gitu loh. Iya, 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 iya. Dia biar tobat, dia nggak ngulangin lagi kejahatan diulangin lagi. Ya, Tapi Pak saatnya. Step malam ini dalam keadaan sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Pak Sehat. Hendy sehat luar biasa. Bilang Mantap, sehat. lagi. Nggak apa-apa. Apa sih Dia- kalian nggak pede dengan haleluya apa kek? Puji Tuhan saya selalu bangga. Gitulah. Harus kau bangga dengan ciri khasmu, Bang. Iya dong. Kenapa? Kita semua ini saudara. Enggak lah. Saudara sebangsa tapi. Iya, saudara dalam kemanusiaan, saudara dalam ciptaan Enggak lah. Tuhan yang Maha Kuasa. Tuh, siapa yang Malah nggak menciptakan? terbukti. Siapa yang menciptakan manusia tadi? Allah. Bukan Yesus. Ya, Allah yang sebelum terlihat Muter lagi. Mulai kau kena BAP. kalau Silakan di BAP dia. kalau Tuhan itu mau jadi manusia, kenapa rupanya? Ada yang salah kah? Bisa Waktu tuh menjadi Tuhan manusia, menjadi cacing. waktu menjadi manusia masih Tuhan kah dia? Begini loh, kalau dia mau jadi manusia, masalah nggak sih? Berapa tahun Tuhan mau menjadi manusia? 33 tahun. 33 tahun. Ngapain aja sih dia? Yaitu mewartakan kabar baik, ya kan? Membawa ajaran kasih, Mm. dia menjadi Termasuk tadi, teladan pekerjaan. tadi dia. termasuk mewarta itu suruh membenci orang tua, keluarga gitu. Itu konteksnya lain, Pak. Oke, konteksnya lain, baik. Itu tuh setelah dia mau dihukum diambil terus dibunuh Ya udah. saudara gitu. Makanya pedang itu bukan berarti Ya pedang. udah, Tuhan. udah. Pedang Jadi itu selama- firman-firmannya. Ya, selama Tuhan mau menjadi manusia, apakah manusia ini adalah Tuhan? Kalau manusia ya bukan Tuhan. Berarti Yesus di dunia bukan Tuhan dia. Dia tetap Tuhan. Kalau manusia seperti kita ini bukan Tuhan, tetapi Yesus tetap Tuhan. Apakah Yesus itu berbeda dengan manusia pada umumnya? Dia memiliki dua natur. Oh, dua natur. Natur apa aja? Ya, natur ilahi dengan naturnya manusia, 100% manusia, 100% Tuhan. Allah itu sendiri. Nah, natur ilahi itu fungsinya apa dalam diri Yesus? Banyak mukjizat yang dia Oke. lakukan dan disaksikan banyak orang. Oke, apa fungsi natur ilahi waktu Yesus tidur? Yaitu kan di dalam tubuh kemanusiaannya dia bisa tidur. Dia kan merasakan. Waktu manusianya tidur, ilahinya kemana? Ya itu tidak tetap hilang, tetap satu hakikat di situ. Ya, saya ulang Pak ya. Waktu Yesus tidur, apakah ada ilahi dalam dirinya? Ya, karena dia banyak memberikan mukjizat-mukjizat yang Berarti ikut menikmati tubuhnya Yesus yang tidur. ya itu kan maunya Tuhan, rencananya Tuhan itu Iya, baik. Dan Waktu Yesus masuk kamar mandi BAB, apakah ada ilahi dalam diri Yesus? ada, dia tetap Oke. manusia. Berarti ilahi dalam diri Yesus ini ikut menikmati BAB. Ya, Oke, baik, pinter. Apa lagi nih Bunda ini? Ini kekejaman Tuhannya ini, aduh. Semua disuruh bunuh ini. Iya. Ini sebelum jadi manusia katanya kan, sebelum jadi manusia. Jadi sebelum jadi manusia, setelah jadi manusia tetap kejam ini. Bunuhlah semua laki-laki atau perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang masih menyusu. Wih, kejam kali. Anak-anak yang masih menyusu pun disuruh bunuh. Itu bukan Yesus kata. maupun domba. Itu bukan. Kalau menurut Step itu bukan Yesus. Iya, sebelum jadi manusia kan Tuhannya jadi manusia. Ini ketika belum jadi manusia ini tetap kejam ini. Apalagi setelah jadi manusia tadi suruh bunuh depan matanya. itu Kok mau kan lari kemana ini? Ini suruh bunuh ini. Bunuh semua, ya bahkan yang masih menyusu disuruh bunuh loh. Binatang pun disuruh bunuh. Domba, unta maupun keledai. Apa salahnya ini mereka nih? ya kalau hidupnya tidak berkenan di hatinya, kalau perbuatannya Loh, tidak, ini anak yang masih menyusu. Ya, Apa salahnya nih anak yang masih menyusu binatang? Apa ini ya salahnya? karena keturunannya Ini nanti menandakan bisa yang membuat kau jual ajaran kasih masalah. itu palsu.
Jangan kau jual-jual ajaran kasih di kaum Menurut muslim ya. Kita Step, tahu menurut Step isi itu, Bible kita tahu. Bunda, menurut Step itu, anak-anak yang sedang menyusui ini kesalahan orang tuanya. Sekarang begini, di zaman Nabi Udah cukup di sini. Lanjut. Sekarang, waktu Yesus menjadi mayat, apakah dalam diri mayat ada ilahi? ketika Yakub itu Udah cukup itu. Yang mudah kan aja. banyak orang yang dibinasakan tuh. Iya, udah banyak orang dibinasakan, banyak udah. Waktu Yesus jadi mayat, apakah ilahi ada dalam diri mayat? Bingung. Tuhan itu dia mau menjadi benar-benar menjadi manusia. Dia mau benar-benar karena yang mau diselamatkan Kan manusia. Yesus tadi dua natur. Lah iya. Nah, itu saya kan tanya. namanya kemanusiaannya. Iya, waktu Yesus jadi mayat, apakah ada ilahi dalam diri mayat? Itu kan dalam tubuh kemanusiaannya seperti manusia. Ya seperti manusia loh. Iya, waktu dia jadi mayat. Yesus pernah jadi mayat nggak? Tetapi dia kan bisa hidup lagi. Iya, sebelum hidup saya tanyakan, Yesus pernah jadi mayat belum? Ya pernah. Udah pernah. Waktu menjadi mayat, apakah ada ilahi dalam diri mayat? Ya tidak, itu kan dalam tubuh manusiaannya. Oh, berarti ilahi dalam dirinya meninggalkan mayat. Ya. Oke. Kemana Ya, perginya? Kemana Baik. perginya? Lah itu kan kuasa Tuhan toh. Oh, kuasa Tuhan. Kita kok membatasi kuasa Tuhan? Enggak membatasi, enggak. Nah, berapa hari ini mayat bisa hidup lagi? 3 hari. Oke. Baik. Jadi ilahi masuk ke dalam diri mayat, terus mayat hidup lagi. Hidup lagi, kekal Hidup sekarang lagi. di surga. Tubuh Jadi kebudayaan. mayat kemasukan Tuhan baru hidup lagi. Ya bukan tubuh ini mayat Ya. kerasukan ini tuh gimana sih? Nah, kan tadi mayat ini mati, Konsepnya terus hidup lagi toh. konsepnya udah kayak gitu ya Ya salah. coba konsepnya kayak gimana? Ayo. Itu kan semua kan pekerjaan Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri. Dalam rangka apa? Karya keselamatan. Jadi karya keselamatan itu melalui siapa? Tuhan Yesus. Dia perantara yang memang dia memperantarai dirinya sendiri. Oke. Tuh. Waktu Yesus disalib itu, Yesus selamat dari pembunuhan atau tidak? Ya karena dia dalam manusia. Jadi Bagaimana bisa menyelamatkan Anda, dirinya sendiri nggak selamat? artinya itu tuh saya ini loh Bang. Yang Ya gimana Bang? selamatkan itu tuh saya ini loh. Jadi kalau pengikut Yesus memang dihina, Tolong teman-teman di bawah jangan sampai HP dilempar, rugi sendiri, jangan. Sabar. dibunuh. Ini di bawahnya ada yang mau lempar HP, ada yang mau lempar kunci dongkrak. 10 tahun yang lalu itu sudah terjadi hal-hal yang seperti itu. Bahkan mati martir itu biasa itu dulu itu. Oke, lanjut ya. Yesus itu Jadi mayat biasa. 3 hari, terus roh ilahi masuk lagi, hidup lagi tuh mayat ya. Betul? Jadi Tuhan itu Hah? Sini lu, step. jadi nggak perlu kita rendahkan karena Siapa yang merendahkan orang? Belum tertulis dia jadi mayat 3 hari kok. Siapa yang merendahkan? Orang tertulis dia mati 3 hari kok. lah itu kan bukan urusan kita sebagai manusia. Ya kan cuma nanya, nggak boleh nanya nih, Tuhan. nggak boleh nanya. Ya itu kan pekerjaan Tuhan, Bang. Pekerjaan Tuhan mati gitu. Loh, karyanya dia untuk Oh karyanya Yesus, karyanya Tuhanmu terus mati. Jadi itu sebuah karya kematian. Iya itu karya Oke, keselamatan baik. manusia kita Karya ini. kematian. Jadi boleh ditulis ya karya kematian Tuhan gitu ya. Iya itu. Oke. Jadi orang Kristen ini percaya Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Oke, karya kematian Tuhan, betul? Ya Tuhan Yesus itu mulia. Sekarang waktu dia hidup lagi itu Bang, apa yang dia lakukan? Waktu dia bangkit lagi, dia hidup lagi, apa yang dia lakukan Bang? Dia itu menyediakan tempat untuk saya. Menyediakan tempat. Tempat Bisa. apa Bang?
Di surga dia Di surga. Makan karena ikan di surga goreng banyak dulu tempat. Bang Handi. Makan ikan Iya. goreng dulu. Dia kan dikira hantu dulu baru makan ikan goreng. Bang, kok dilompati, Bang? Itu Tuhan Yesus itu nggak boleh dihina. Yang bangkit itu masih anaknya Maria ya? Itu Tuhan Yesus itu naik ke surga karena dia berasal dari Saya surga. belum naik ke surga, bangkit dulu. Jangan buru-buru naikin anak orang. Ini anak Maria mau dicari ini. Yang bangkit itu masih anak Maria atau bukan lagi? Maria itu dipakai Buru-buru naikin anak orang. Maria itu dipakai Allah, ya kan? Enggak, ini lu. Yang mati ini kan hidup lagi bangkit. Saya nanya, Bang, itu yang mati hidup lagi itu anak Maria atau bukan lagi anak Maria? Anak Maria itu, ya Tuhan Yesus itu sebetulnya ya Tuhan itu sendiri loh. Oke, jadi Tuhanmu anak Maria gitu ya? Ya karena dia memakai tubuh Maria untuk Iya, dia saya itu tanya, Bang, Tuhanmu ini anak Maria atau bukan? Iya. Bang, Tuhan kamu ini Bang Step, anak Maria atau bukan? Ya bukanlah dia berasal dari surga. Saya ulang, Bang, Tuhanmu ini anaknya Maria atau bukan? Bukan dia dari surga. Jadi Maria kalau nggak- Maria nggak ngeden, kalau Maria nggak ngeden, nggak ada Tuhanmu. Kok nggak menghargai perempuan nih? Kampret juga nih orang. Ya Tuhan itu kan melalui Maria itu. Jalannya itu Jadi artinya Maria punya anak, Bang. sama seperti manusia. Iya, Bang Step. Jadi artinya Maria punya anak toh. Ya iya punya anak. Ya, punya anak namanya siapa, Bang? Yesus. Ya, apakah Yesus itu Tuhanmu? Iya, orang Majus itu juga kan masih kecil aja. Iya, artinya, Bang. Artinya, Bang, anaknya Maria adalah Tuhannya Step, begitu ya? Ya, Betul ya, Bang? Tuhan Yesus kan berasal dari sorga. Bukan Lewat dari mana? dunia. Lewat mana turunnya, Bang? Lewat mana? Ya melalui Bunda Maria, Maria perawan suci. Ya berarti anaknya Maria itu Tuhannya Step, betul? Jadi nggak bisa dipelintir-pelintir begitu. Loh, kok dipelintir, ini kenyataan toh? Kan Bunda Maria ini melahirkan Yesus. Yesus ini Tuhan kamu toh, Bang? Ya Tuhan Yesus itu ya memang Tuhan saya. Iya, artinya anaknya Maria yang namanya Yesus Tuhan Anda, kan begitu ya? Iya itu kan pekerjaan karya keselamatan. Ya, Iya, mau pekerjaan apa kek? Artinya Step ini menuhankan anak Maria, betul? gimana sih? Ini konsepnya salah ini. Konsepnya salah. Oh, konsepnya salah. Jadi Maria nggak punya anak. Ya punya anak. Namanya siapa? Itu kan pekerjaan Roh Kudus. Iya, namanya siapa anaknya Maria? Namanya Apa siapa? yang nggak mungkin tapi kita Iya, kan anaknya Maria namanya siapa? Tuhan Yesus. Oke, jadi Tuhanmu itu anaknya Maria toh? Tuhan Yesus itu berasal dari surga melalui perawan. Iya. Tuhannya Maria siapa, Bang? Tuhannya Maria ya Tuhan Yesus. Anaknya Maria? Tuhan Yesus. Berarti anakku adalah Tuhanku gitu. Iya. Iya katanya Bunda. Nah, cukup. Iya. Dari tadi Kali aku dia gitu loh. otaknya. Anakku adalah Tuhanku. Begitu ya? Iya. Jadi gini. Yang mencabut nyawa Maria siapa, Bang? Jadi begini Bang. Ya Anaknya. otomatis. Otomatis itu. Baterai Otomatis siapa? Anak Otomatis. Kalau baterai HP Anak aja bisa durhaka, durhaka. dicas. Durhaka itu kalau dia mencabut nyawa mamanya ya. Durhaka kalau dia sebagai anak, Bang. Dia mematikan mamanya. Sekarang kita punya HP. Kali ini anak. Kita punya HP. Kita Lari ke berkuasa HP nggak lagi, pakai benda HP? mati. Kita bisa. Benda mati, kita bisa Bang. mati Emang karena kamu nyamakan kehabisan Tuhanmu cas. itu. Kamu nyamakan Gitu. Tuhanmu dengan benda mati nih HP. Nih HP nih kau celupkan ke WC pun nggak bisa ngomong dia. Jangan kau samakan Tuhanmu dengan HP, Senyawa itu Bang. kan juga sama. Lah beda lah. Sama, Mamanya yang beda hamilkan, juga. Abang. Mamanya yang hamilkan ya. Tahu nggak Coba perempuan nyawa tuh orang itu kalau ngidam, dibunuh mual-mual. mati Dengar. Karena kau nggak pernah hamil. Saya kasih tahu ya. Kalau perempuan tuh hamil ngidam 3 bulan ngidam setengah mati kan. Ini Tuhanmu di dalam ini ngidam nih mamanya nih ngidam.
Kemudian dia perutnya tuh 9 bulan dibawa kemana-mana, ke kamar mandi, tidur nggak nyaman ya kan, besar di perut. Keluar kok bilang dia cuma dipakai sebagai alat. Ini gimana nih pengajaran kekristenan nih? Tidak menghormati seorang ibu, nggak respect saya ya. Ibunya setengah mati ngidam. Kalau ketika Maria ini hamil dan pendarahan, nggak jadilah Tuhanmu itu. Keluar itu gumpalan-gumpalan darah kalau perempuan pendarahan. Nggak jadi Tuhanmu itu. Keguguran Maria kalau Maria mau jengkel sama kalian. Ya kau harus hargai perempuan. Terus 9 bulan ngeden itu tahu antara hidup dan mati tuh perempuan kalau ngeden. Bisa jadi sang bayi nggak keluar nih. Kalau nggak keluar Tuhanmu, mamanya mati. Bisa juga Tuhanmu yang mati dalam kandungan kalau Maria malas ngeden. Dan Bunda, kalau dia dilahirkan tidak melalui itu kan. Dulu Step ngomong sama saya bahwa Yesus keluar dari Bunda Maria itu nggak lewat itu loh. Bener nggak Step dulu pernah ngomong gitu? Kapan pernah ngomong begitu, Bang? Oh berarti bukan Step ya, yang lain. Sorry kalau begitu. Bang. Oh iya, iya, ini, iya. Bang. Kalau bukan Peter. ya saya cabut. Peter. Berarti Bunda Maria melahirkan normal ya? Bang, coba kita buka Yohanes 10 ayat 30, Bang. Aku dan Bapak adalah satu. Ya, Terus, jadi di dalam kandungan Bapak dan Yesus menyatu. Wahyu 22 ayat 13. Ya nggak usah banyak-banyak dulu. 10:30 dulu. Jadi di dalam kandungan Bapak dan Yesus menyatu gitu. Bapak. Kena lagi dia Bunda Rama kena lagi. Jadi Bapak dilahirkan ya keluar ya bersama Yesus. Ngoe, ore Bapak lahir. Kemudian Bapak Betulnya. disusui. Aduh Pak, makanya Pak rumit kalau menuhankan manusia Pak. Memaksakan Tuhan menjadi manusia itu rumit karena memang gak ada data di Bibelmu Pak. Itu doktrin. Yang menyatakan Yesus itu ada ilahinya adalah doktrin Bapak Gereja, Konsili Nikea 325. Tadinya nggak ada itu yang jadikan Yesus Tuhan tuh. Tiba-tiba di Roma dia akan konsili abad 4. 321. Jadi Yesus ilahi. Kemudian konsili terakhir, konsili Kalsedon. Itu diputuskan Yesus 100% manusia, 100% ilahi. Inilah akal-akalan Bapak Gereja. Ternyata nggak ada data di Bible. Makanya Bang, kalau kita diskusi, Anda kelabakan, Anda lawak-lawak. Membantah semua data di Bible. Karena kagak ada data. Gitu. Malu kan Anda kalau gini cara diskusinya nggak bisa jawab, nggak bisa tunjuk dalil. Cuma curhat, ngadu, ngedumel. Sekalipun saya kan, sekalipun. dihina, dicaci maki, direndahkan, bahkan dibunuh, sekalipun iman saya nggak akan goyah. Iman saya tetap Tuhan Yesus. Siapa yang suruh kau goyah? Siapa yang suruh kau masuk merubah imanmu? Kami hanya koreksi imanmu, nggak suruh kami. Ya nggak apa-apa. Ya, nggak ada paksaan. Kalau La ikrah fiddin, nggak ada paksaan dalam mau Islam. ikut Yesus juga nggak masalah, bukan Ya, siapa yang mau ikut menuhankan manusia kayak kau? Bodoh sekali yang mau menuhankan manusia kayak Lah, kau. iya itu. Makanya 1 Korintus 4:10, oten bodoh karena Kristus. Itu 1 Korintus 4:10, Anda ini bodoh karena Kristus. Itu data di Bible yang menyatakan. Karena Anda tidak mau pakai akal, cuma iman. Nyata-nyata data secara komplit apa? Ya terserah emang. Selimuti imanmu itu, turun cuci kaki kau, bungkus imanmu 3 karet gelang, tidur. Tuh lihat, kita itu di Indonesia itu banyak perbedaan, banyak. Enggak, kita itu gini Bang, diskusi itu pakai data. Jangan cuma bacot, pakai datamu itu. Dari tadi ditunjukin data. Ya makanya Kalian kalau tuh mau nggak ada pakai data deh. Bunda, kalau mau pakai data itu harus lengkap, jangan secuil-secuil, ya. Lah, daripada Anda secuil pun nggak ada. Sekuku hitam pun ada nggak tunjuk data. Mana datanya Yesus itu? Firman itu mana? Firman. Nih, saya minta data gini. Di mana data di Bible? Firman itu Yesus. Data di Bible. Sekarang kan Anda kan minta supaya saya minta data. Di mana data di Bible? Firman itu Yesus. Atau di mana Firman itu berubah menjadi manusia Yesus? Mana? 2 aja pertanyaan saya. 3. Di mana Yesus mengakui Kristen? 3 aja nih pertanyaan. Anda mencret, nggak bisa jawab. Lah gimana Apalagi caranya? banyak pertanyaan. Orang Kristen itu Jawab. Yesus Kristus kok. Ya jawab. Apa yang kau ikuti dari Yesus? Ayo. Apa? Banyak.
Coba kau Acaranya tanya. banyak kasih. Apa? Namanya saya Malam banyak. Apa yang kau ikuti dari Yesus? Coba tunjuk. Coba. Ya, kekekalan, hidup kekal di surga nanti. Kata Yesus, nih data ya. Di Yohanes, karena begitu besar kasih Allah sehingga dia mengeruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap yang percaya kepadanya akan mendapatkan hidup kekal. Apa Nah, itu hidup kekal, Bang? Yohanes 17:3, hidup kekal. Apa Yohanes 17:3 menurut Yesus? Hidup kekal ialah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Satu-satunya Allah. Terus kenapa kalian ini stres menuhankan 3 dalam 1? Kalau Dan mengenal Yesus, abang, hidup kekal menurut Yesus. Ini kan kau pengikut Yesus, ikuti perkataan Yesus. Kata Yesus, hidup yang kekal ialah mengenal engkau, bukan dirinya loh. Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Utusan. Yohanes 14:13, sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah. Jadi siapapun yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Bukan dia itu Allah itu sendiri. Di mana nih akalmu nih? Ayolah pakai Ya, Tuhan otakmu Yesus lah. kan mengutus Ayo. dirinya sendiri. Wish, mana datanya dia mengutus dirinya sendiri? ya ada, carilah di situ. Aku nggak bawa. Ada. Dari tadi ya ada. Udahlah. Kau juga on nggak ada data. Udahlah, turun kau tidur lah. Males kalau nggak ada data-data, kau cuma banyak bacot. Lah itu data yang tak Data kasih itu banyak itu datanya. Tapi abang kan nggak percaya. Banyak omong kosong, Jadi banyak gini omong loh, kosong mulu. enggak, kalau step ini kalau pergi beri rokok di warung, ngomong gini nih, Pak, aku mengutus diriku sendiri beli rokok. Gitu. Menganga warungnya, tukang warung. Perasaan kau yang berdiri depanku. Ya, tinggal jawab step banyak. Astagfirullah. Jawab. Ya, Masalah buat lu. Saya ini mengutus diri saya sendiri beli rokok. Masalah buat lu. Itu step. Kalau Allah itu kan misteri, Bang, tidak terlihat. Makanya supaya bisa terlihat. Itu saja yaitu kata-katamu. manusia. Tunjuk data di mana Yesus itu adalah firman. Misalnya, kan kau imani Yesus ini firman. Saya minta data. Firman adalah Firman yang Yesus hidup mana? Itu di dalam Yesus. Mana firman yang hidup Yesus mana? Ya, Data. Itu Ya itu. di dalam nama manusia itu dia berfirman. Mana firman itu Yesus? Firman itu Allah. Yesus mana? Firman itu Yesus mana? Lah, Data. apa Kau yang ini dikatakan Tuhan buta. Yesus itu ya firman. Ya mana firman itu? Kok iman itu Yesus itu firman. Jadi firman berfirman gitu ya. Lah kenapa rupanya Firman kalau saya berfirman. mengimani itu? Ya nggak ada masalah. Cuma Ya dia rada sudah. diskusi. Kita kasih tahu teman-teman supaya jangan bodoh kayak kau. Cuma imani. Ya mungkin bagi Kita kasih tahu Bunda di saya sini. bodoh, tapi bagi Tuhan saya pintar. Iya. 1 Korintus 4:11, 1 Korintus 4:10. Oten bodoh karena Kristus. Ya nggak apa-apa, dianggap bodoh, dianggap Ya iya kan, udah mengaku apa, kan. nggak apa-apa. Ya udah.